Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang memperbaiki dinamo kipas angin yang mana kondisi bushingnya depan dan belakang sudah lecet-lecet dan aus, dan juga asnya sudah lecet-lecet, tetapi lilitannya masih oke. Dan kondisi asnya sudah seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari dekat dan kita coba garuk-garuk menggunakan kuku seperti ini, dia ngeret-ngeret ya, grek-grek gitu. Jadi kalau kita coba paksakan untuk diamplas juga tidak bakalan awet. Jadi sebaiknya kita ganti saja, diganti dengan yang bekas juga nggak apa-apa seperti ini. Tetapi kita ambil asnya saja, sebab ini rotornya beda ukuran, hanya asnya saja yang sama ukurannya. Jadi yang aslinya lebih panjang ya, ini yang mau kita pasangkan lebih pendek. Jadi nanti kalau dipasang yang ini nanti tenaganya kurang. Meskipun lebarnya, diameternya sama, tapi tidak bisa ya, nanti tenaganya beda, lebih kuat yang aslinya ya. Jadi kita coba lepaskan dulu, asnya yang mau kita ganti menggunakan palu ya. Ini yang sudah rusak tadi ya. Kita congkel dulu baling-baling untuk pendingin lilitannya depan dan belakang. Kemudian kita pukul, kita cari yang ujungnya kecil ya, ujungnya kecil. Nah ini dia ujungnya kecil dan dia lebih pendek ya. Jadi kalau kita pukul, dia tidak risiko mekarnya, tidak terlalu bisa menyebabkan macet ya. Kalau kita pukul dari ujung satunya, dia ujungnya besar, jadi kalau kita palu dan mekar nanti tidak bisa keluar dari rotornya, soalnya dia mekar ya. Dan ini kita pukul saja, jangan ragu-ragu ya, jangan lengah nanti kena jempol. Udah, tinggal sedikit lagi, tinggal gedik nanti keluar. Udah langsung loncat ya. Ini dia, ini kita buang saja. Terus yang rotornya kita simpan untuk kita pakai ya. Lanjut kita lepas yang ini sama ya, kita cari ujungnya yang kecil. Jadi kita lepaskan dulu kedua-dua paling kecilnya ya. Kemudian kita cari yang ujungnya kecil, ini dia belah sini. Jadi harus dicari yang ujungnya kecil supaya nanti kalau mekar juga tidak terlalu mekar. Kalau terlalu mekar nanti pas masang bushingnya juga tidak muat, akhirnya repot lagi. Jadi kita cari yang ujungnya kecil dan tidak menyebabkan macet. Nah, keluar. Ini kita buang dan kita ambil asnya. Asnya masih licin ya, tetapi kotor. Nah kita bersihkan nanti. Kita coba sejajarkan. Ya emang sama ya, beda sedikit. Oke lah, nggak masalah. Sekarang kita kasih minyak sedikit dulu. Kita bersihkan supaya tambah licin. Kemudian kita coba pasang ke rotor yang lebar tadi ya, yang lebih panjang tadi. Ini dia. Kita masangnya jangan dari ujung yang kecil ya, jangan dari sini, tetapi dari sini. Jadi kita masukkan ujung yang besar dulu, terus kemudian kita kasih minyak ya, minyak atau stempet atau apapun, yang penting licin ya, supaya mengurangi resiko lecet. Padahal nggak dikasih
oli juga nggak lecet juga ya, meskipun kita pukul begini, tapi ya lebih aman lah, kita cari amannya. Jadi kita pukul, jangan ragu-ragu sampai kira-kira pas ya, nggak terlalu ke dalam. Dikit lagi kayaknya sudah pas. Coba kita masukkan ininya dulu ya, apa namanya, paling kecil tadi yang untuk mendinginkan lilitan. Kita coba, kayaknya sudah pas sih ya, sudah pas ini mah. Oke, sudah oke. Jadi ujungnya nggak mekar ya. Mekar kalau dipalu pasti mekar, tapi kalau kita cari ujungnya yang kecil untuk dipalu, jadinya tetap bisa masuk ke bosing nantinya. Ini kita sudah bereskan, tinggal kita ganti kedua bosingnya, depan dan belakang. Kita congkel saja menggunakan obeng min. Dan ini ya, sponnya udah kering banget. Ini kita buang, yang udah jelek kita buang ya, sudah nggak terpakai lagi. Kemudian yang ini kita lepas dulu gearboxnya supaya rumah bosingnya bisa dicongkel. Udah, lanjut kita lepaskan penguncinya, kita jungkit aja menggunakan obeng min. Kemudian bosingnya tuh kelihatan sudah hitam ya, tengahnya sudah kemakan. Kita ganti dengan bosing yang bagus, kemudian kita kasih oli dulu, apa namanya, sponnya kasih yang banyak ya supaya awet. Jadi kalau olinya banyak, kipasnya insya Allah awet. Tapi kalau kipas apa namanya, olinya sedikit, nanti cepat kering, akhirnya gesekan bosing dan as cepat lecet dan macet, dan akhirnya ujung-ujungnya kipasnya nggak awet. Jadi kita gencet seperti ini, terus kita kunci. Oke, sudah terkunci dengan presisi dan kuat ya. Kita coba masukkan asnya. Oke, lancar berputar dengan enteng ya. Oke, kita lanjut yang satunya, masih dalam proses yang sama. Kita pasang bosing, terus kita kasih oli sponnya yang banyak, terus kita kunci. Kita dudukkan di atas pala palu ya, kemudian kita tekan pakai tangan kiri, kita kunci dengan cara dipukul pakai tangan kanan. Oke, sudah siap. Sekarang kita rakit kembali. Sebelum kita rakit tentunya kita coba satunya ya. Nah, kita putar-putar, ternyata sudah licin dan lancar. Kemudian kita cari yang depan dulu. Kalau ini yang depan ya, bautnya ada 4 untuk baut ke tameng depan. Jadi kita masukkan yang panjang dulu lah, sudah masuk baru kita pasang lilitannya. Soalnya kalau lilitan dulu nanti nggak muat kalau dari sini ya. Itu kelihatan yang lilitan sebelah sini menyempit ya. Jadi kalau pasang dari depan, kita pasang asnya dulu baru lilitan. Kalau pasang dari belakang, baru lilitan dulu baru as. Oke, sudah aman, jangan tergesek, pastikan dia pas di tengah, baru kita tutup dengan rumah bosing yang di belakang. Lanjut kita baut 2 saja dulu di pojok-pojok yang berlawanan. Jadi di sudut-sudut yang berlawanan 2 dulu untuk ngetes apakah sudah berputar atau belum. Sebab kalau sudah dibaut keempatnya nanti bongkarnya kelamaan lagi. Jadi kita pasang 2 dulu di sudut yang berlawanan, kita baut dengan kuat, terus kita
stabilkan supaya presisi. Kita coba putar, kalau masih keras kita paskan lagi pelan-pelan saja, jangan ngamuk. Jadi kita baut yang kencang sekarang. Kalau udah lancar, ini sudah siap untuk kita coba untuk tes ya. Jadi kita coba kupas dulu kabel-kabelnya, kita pilih kecepatan nomor 1 saja dulu. Kabel nomor 1 itu warnanya biru dan kabel netralnya warna hitam. Jadi kita colokin kedua kabel ini ke listrik, ternyata langsung berputar dengan lancar. Jadi keputusannya langsung kita baut ke 4 sudutnya dan kita rakit semua piranti-piranti yang kita pretelin ini ya, semuanya termasuk gearboxnya kita pasang dengan kuat. Kita pasang, terus kabelnya juga kita jepit di sini supaya tidak tertarik lepas. Kemudian pastikan putarannya lancar. Setelah putarannya lancar, pasang juga penyangganya, kita pasang ke 4 bautnya, dan setelah itu terakhir kita pasang kapasitornya di sini supaya rapi dan tidak tertarik keluar atau lepas. Terakhir kita bereskan tempatnya supaya lebih bersih, kelihatannya lebih enak dipandang. Lalu kita coba lagi, kali ini kita perhatikan saja gearboxnya. Gearboxnya berputar dengan santai dan melenggang dengan lancar ya. Berarti putaran kipasnya oke. Baling-balingnya bisa berputar dengan kencang dan gearboxnya lancar. Jadi ini masih speed nomor 1 tetapi lancar ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.